Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama di mana dan kapan saja, semoga senantiasa berbahagia, diberikan keberkahan, kenikmatan, kesejahteraan, kelimpahan kesehatan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, diberikan oleh Allah keberkahan hidup dan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Untuk saat ini dan nanti berlaku untuk panjenengan semua bersama dengan anggota keluarga sekaligus dzurriyyah keturunan panjenengan semua. Semoga semuanya menjadi dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, nasab, nasib, dan nisab. Nasab itu memang penting, perlu, tapi tidak begitu perlu dan penting. Jika dengan adanya nasab, kita malah justru berbangga diri secara berlebihan, mendekati ketakaburan untuk fakhri atau angga-anggaan, ya, unggul-unggulan, maka dengan adanya nasab itu justru malah membawa dampak negatif mandor terhadap kehidupan kita dan bahkan kehidupan saudara-saudara kita lainnya. Tetapi jika nasab itu untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama umat manusia, saudara kita, nepung sanak, ya, maka itu adalah sebuah amal saleh, bagian daripada man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin diluaskan, dilapangkan rezekinya, kebahagiaannya, ketenangan hidupnya, dan juga ingin diberkahi umurnya, panjang sehat umurnya, maka hendaklah seorang hamba itu menyambung tali silaturahmi. Fal yasil rahimah. Ya, ini kita kadang salah kaprah dalam memahami nasab, sehingga dengan adanya nasab kita yang kurang beruntung, kita ini minder, ya. Bagi yang memiliki nasab unggul, dia lebih merasa tinggi hati, merasa ujub, tafakhur dengan keunggulan nasabnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Memang dengan adanya nasab itu, seseorang mampu untuk mengekor karena ada unsur genetika dari nenek moyangnya. Tetapi tidak semuanya. Seperti halnya misalkan Mbah Buyut kita dulu itu pernah menjadi pejuang tentara. Kalau kita ingin jadi tentara, maka lebih mudah diterima karena ada genetika yang terkandung dalam tubuh kita. Sama seperti ketika Mbah Buyut kita itu seorang alim, seorang kiai misalkan, seorang ulomo misalkan. Kalau kita ingin jadi ulama itu ya gampang. Nakal-nakali kita itu nanti akan tetap tidak jauh dari tuntunan Mbah Buyut kita. Tapi tidak semuanya, tidak semuanya. Banyak di antara nabi juga yang memiliki keturunan tidak soleh. Wali, kiai, juga banyak anak-anaknya yang doleh, nolah-nolah itu, toleh itu. Jadi tidak semuanya, cuma kebanyakan itu. Misalkan bapak ibu kita artis, ya, kita kepingin jadi artis itu ya mudah. Misalkan Al-El dan Dul, ya. Artis, penyanyi, musisi, ibunya juga musisi dan penyanyi.
pencipta lagu. Maka anak-anaknya untuk jadi penyanyi atau jadi artis itu mudah, itu ringan. Itu berbeda ketika orang yang bapak ibunya, mbah buyutnya tidak seorang artis. Ingin jadi artis itu perlu perjuangan yang cukup berat. Mulai dari nol, istilahnya begitu. Tetapi jika dia berhasil, justru hidup dengan menggunakan, memanfaatkan, menikmati bekal masing-masing. Sangune urip, istilahnya, jika bekal baik, amal baiknya banyak, ya dia akan hidup bahagia. Lah, jika sebaliknya, ya maka akan merana. Di antara nasab, nasib, dan nisab, ya, nisab ini berhubungan dengan kehidupan. Pak, keturunan Nabi kita itu tidak boleh menerima zakat atau sedekah. Karena sodakoh, zakat itu adalah kotor manusia. Rendah itu loh, rendah. Tetapi saat ini justru malah sebaliknya. Banyak orang yang berebut mengelola lasnas, lazis, dan lain sebagainya itu. Padahal itu adalah kotoran manusia untuk kesejahteraan kaum lemah di antara kita. Banyak di antara nisab-nisab zakat itu yang sudah dikeluarkan oleh muzakkinya, diterima oleh amilinnya. Zakat, mal, infak, dan sodakoh itu salah sasarannya. Kenapa kok begitu? Ya karena sifat al-amin itu yang masih kurang. Sidik, amanah, tabligh, fatonahnya yang kurang. Sehingga di sana-sini banyak kaum du'afa, dan kebanyakan mayoritas agamanya adalah Muslim atau Islam. Ini yang sangat memalukan kita sebagai umat Islam. Yang mayoritas ini seharusnya mampu untuk mengulangi kemiskinan dan kebodohan yang ada di sekitar kita. Nisab, panen padi misalkan, jagung misalkan. Atau kalau di kota-kota banyak pegawai ya zakat profesi misalkan. Maka ya harus dikeluarkan. Nisabnya misalkan beras 653 kg. Maka 5%-nya harus diserahkan kepada amil atau dibagikan langsung sendiri atau mandiri. Dikelola sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang di desa-desa itu tidak diamalkan, sehingga kasihan kalau di desa-desa itu ada yang tidak memiliki sawah, garapan. Dia hidupnya merana. Nah, kita baca-baca tulisan panjenengan semua dari santri goib. Rungkut hadir nggih. Rungkut Surabaya, Indonesia hadir. Meski goib tetap santri news nih, ya. Semua kita ini adalah Taliban. Kalau di Pakistan itu Taliban, politik Taliban. Tapi ini bukan Taliban politik kekuasaan, tetapi Thalibul ilmi, orang yang senantiasa mencari ilmu, santri-santri, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid. Dari mana gurunya? Ya dari alam yang ada di sekitar kita. Sekaligus penghuni alamnya, ya manusia-manusia, teman saudara-saudari kita. Dari semut kota kanan kambing. Harga ba'alawi masih mahal tai kambing. Aduh, ya. Ya nanti ya ini tulisannya begitu. Muhammad Azka, Tasikmalaya hadir Pak Ustadz, nggih. Tasikmalaya, salam dari Surabaya untuk warga Tasikmalaya semua, baik yang ada di kota pun yang ada di desa. Berikutnya, Bapak Muslim Mang, jadi buruh atau tani, uangnya kecil bro, modal hidung mancung ke Arab-Araban, ya walaupun kecil hasilnya, tapi yang penting berkahnya, Bapak Muslim Mang. Memang ya, petani itu banyak kalahnya. Tapi kalau modal hidung mancung ke Arab-Araban dipoles itu pakai burkoh, ya pakai jubah, kalau pakai serban itu ya sambil menguasai teknik ilmu komunikasi itu ya mudah cari uang dengan cara yang menipu-nipu itu. Jual nasab demi nasib, mengambil bagian dari nisab. Itu. Jadi lebih baik jadi buruh tani. Asalkan halal, barokahnya lebih banyak untuk anak cucu kita.
Berikutnya dari Mas Angler 11, jangan lagi ndawir-ndawir, kerja. Ya, kadang semangat kerja. Nah, itu ada yang mengatakan, oh ini dari Partai Komunis Cina, ditiru oleh orang-orang Indonesia. Ya enggak, justru kerja itu adalah ibadah. Dalam istilah fikih itu ada mala yatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Gitu. Segala sesuatu yang tidak bisa mendukung yang lain atau sesuatu itu hukum wajib. Sholat sunnah, itu hukumnya sunnah. Tapi karena berhubungan dengan sesuatu yang maka ikut-ikut sangune, maka mencari bekal untuk ibadah itu ya wajib. Haji itu wajib, bayar 47 juta, maka mencari uang 47 juta kerja, memang kerja itu bagian daripada ibadah. Jangan sampai salah kaprah, banyak orang yang malas bekerja, alasannya rezeki, harta itu kan ya sudah ada yang bagi sendiri, nggak usah dicari kemana-mana, ya akan hadir, datang sendiri di depan kita. Itu prinsip yang kurang tepat. Saya analogikan seperti ini. Kita punya ayam yang kita ternak. Ya. Di antara ayam-ayam ini ada yang aktif, ada yang hiperaktif, dan ada yang pasif. Ketika kita mau ngasih makan ke ayam-ayam kita ini, pure gitu. Secara umum, ayam-ayam ini akan berebut makanan supaya mereka kenyang, dapat bagian dari jatah rezekinya. Pure, tapi ada seekor ayam yang alim atau kurang alim atau maca alim. Ya, gak usah kita berebut makanan. Nanti kalau makanan itu datang langsung di depan saya. Nah, ini namanya orang yang tidak mau berusaha, tidak mau kerja, tapi ingin hidup mulia. Nah, ini yang kadang-kadang perlu untuk kita terapkan dalam mindset santri kita. Jangan bermalas diri, berpangku tangan. Nantinya justru malah jadi iri. Iri dengan siapa? Ya iri dengan saudara-saudari kita dari etnis Tionghoa. Mereka sukses-sukses itu. Mereka sukses ya dengan cara mereka bekerja keras. Mereka peras keringat, banting tulang beneran gitu loh. Waya yang istirahat, mereka bekerja. Nah itu kadang-kadang ini tidak ditanamkan oleh kiai pada santrinya, sehingga ini tidak semakin cerah, malah sebaliknya. Jadi kerja adalah ibadah. Bekerja keras, peras keringat, banting tulang, bernilai ibadah dan dapat pahala ujroh itu, dunia dan akhiratnya. Anggaran juga yang penting halal. Nisab bagi yang muzaki mesti berzaki. Ya memang bagi yang berzakat ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirun biha wa sholli alaihim. Jadi orang-orang yang cukup hartanya, maka dia wajib berzakat. Ada ya zakat urudut tijaroh, ya nisab dan haul dalam 1 tahun, atau kalau dikiaskan ya orang-orang kota ya zakat profesi setiap bulan panennya. Kalau di desa-desa ya tani, misalkan 3 bulan sekali panen atau 4 bulan sekali panen. Jadi harus mengeluarkan kotoran, wajib sunafus samaniyah itu jadi rebutan. Pengelola zakat harus amanah. Jangan zakat untuk memperkaya diri sendiri itu jelas dilaknat oleh Allah, malaikat, wan ajma'in karena khianat. Bagaimana tidak khianat? Para pengelola yayasan sosial, dana sosial itu dananya ngendon, ditabung, diinvestasikan, disimpan, diperbankan. Di sisi yang lain banyak kemiskinan merajalela di mana-mana. Kesadaran umat Islam di Indonesia untuk berzakat itu sudah bagus. Mereka tidak peduli mau dikemanakan, mau diapakan itu. Mereka sudah, itu bukan hak saya. Tetapi bagi pengelola amilnya ini loh yang kurang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah itu. Berikutnya,
Marhatun Khumairah, nasib Alawi punah. Ya, semoga mereka kembali ke fitrah, ya, bahwa setiap manusia itu sama, baik Ba'alawi atau non Ba'alawi, baik yang dari keturunan imigran zaman ataupun dari pribumi, bumi putra, dan dari semuanya, keturunan India, Tionghoa, Eropa, semuanya, ya, kembali ke jati diri sebagai manusia yang fitrah, yakni manusia yang saling menghargai, menghormati satu sama lain. Berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan, tetap mengandalkan ketakwaan, bukan mengandalkan nasabnya atau nasibnya. Assalamualaikum ngaji. Waalaikumsalam Bapak Sigma Mali. Bapak Muslim Mang, mau bertanya Kiai, apakah ada dalil atau ulama yang menolak data dari kitab sejaman untuk memverifikasi atau mengisbat sebuah nasab? Ada. Kemarin sudah dibahas oleh saudara-saudara kita tentang kitab sezaman yang dibutuhkan oleh sejarawan ataupun pakar kenasaban untuk menemukan asal-usul sejarah dan nasab seseorang atau golongan. Itu sangat dibutuhkan. Begini, zaman Singosari sampai sekarang, kerajaan Singosari Malang itu, atau mundur sedikit ke belakang Majapahit awal lah, ya. Sampai sekarang jika dihitung buatlah 650 tahun. Ya. Saya ambil raja yang paling terkenal, Hayam Wuruk misalkan. Sampai sekarang 650 tahun, ya. Tidak ada data cerita dari mana negara Kertagama nggak memuatnya, ya. Tiba-tiba saya yang lahir pada abad 20 mengaku sebagai keturunan Prabu Hayam Wuruk dari istri beliau yang bernama Mayang Sari, misalkan, ya. Terlalu lama jaraknya. Berasal dari mana saya mengarang-arang cerita ini? Untuk menempelkan nasab saya, supaya nasib saya beruntung, supaya saya dapat mengeluarkan nisab zakat dari kalangan umat saya. Ya, kan nggak masuk akal itu, terlalu lama. Kitabnya, ya banyak sekali. Ya mulai dari kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahkan saya sudah mempelajari, ya, sekilas kitab karangan Syekh Sulaiman Abu Bakr At-Turbani. Beliau ternyata seorang nasabah atau pakar nasab yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi. Ada kitabnya juga, mengarang kitab nasab juga, seperti Mahdi Rojai. Selain ya Jimaduddin Utsman Al-Bantani, ini juga beliau membatalkan nasab Ba'alawi berdasarkan apa kriterianya, sudah ada semua di sini. Lengkap. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan yang tidak tercantum di sini. Karena ini kitab atau buku yang bisa dikatakan buku ringkas, nggak terlalu berjilid-jilid, hanya satu jilid saja. Di dalam kitab-kitab lama tidak ada. Sudah kita kaji selama ini, hampir 2 tahun, ya, kita kaji nasab mereka. Nah, ulama yang menolak, ya banyak. Kalau yang menolak itu dari Wahabi, mereka kaum Ba'alawi tidak terima. Ya. Sawa'iquz Zilzal kalangan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Kalau Nakobah Ashraf Al-Akili Al-Hashimi dari Mesir, ya, Syarif Audah itu juga membatalkan. Nanti kalau disuruh untuk Nakobah mana yang resmi membatalkan nasab Ba'alawi, saya nak hadiah, akan saya hadiahi uang 25 juta rupiah misalkan. Saya bisa menemukannya, tetapi saya nggak mau uang 25 juta rupiah untuk saya. Kasihkanlah kepada fakir miskin dan duafa yatim piatu cacat yang ada di sekitar panjenengan. Uang 25 juta itu banyak. Ya, saya nggak mau mengambil, tetapi saya bisa menjawabnya. Kalau menurut ilmu balaghah, ya, ulama nasab, pakar nasab tidak ada yang mengisbat nasab Ba'alawi. Lah, bagaimana bisa membatalkannya? Sama dengan begini loh. Saya tidak pernah kuliah di UI. Tiba-tiba saya mengatakan,
aduh saya drop out dari UI saja, nyambung apa enggak? Enggak nyambung kan? Sama dengan saya sudah putus cinta sama uh, Paramita Rusady saya. Loh, hubungan cinta nggak pernah terjalin kok. Putus cinta itu bagaimana? Nah ini menurut ilmu balaghah seperti itu. Bermain kata-kata, bermain kalimat. Ya, gitu. Jadi banyak sekali. Ya, termasuk Syekh Murad Syukri. Ulama Yordania yang membatalkan itu ada 3. Jadi jangan mengatakan siapa atau dari mana Nakoba yang membatalkan as-safaa alaih. Banyak. Nanti insya Allah akan kita kaji, kita sampaikan secara tidak langsung ya dalam channel video di YouTube ini. Terus berikutnya dari Bapak Ondaimam, daripada ndawir, mending dawuron ngider neangan nafkah. Bahasanya kurang paham saya. Ya daripada ndawir itu ya ceramah tapi tidak ada sumber datanya yang valid gitu ya. Terus banyak ngapusi ya, kepingin dihormati ya, kepingin disegani oleh jamaahnya pengikutnya. Ya lebih baik cari nafkah yang halal saja. Dari Bapak Gondrong Channel, enaknya jadi Ba'alawi, modal tifu-tifu bisa hidup enak. Ya mereka dari kaum Ba'alawi itu salah, tapi yang lebih salah itu ya kita ini. Kita ini mau ditipu gitu loh. Karena mereka punya kesempatan. Ingatlah kita bahwa kejahatan ada di mana-mana. Di mana-mana ada kejahatan karena ada kesempatan. gitu. Kalau kita tidak memberi kesempatan, maka kejahatan itu akan ya semakin hilang gitu. Alhamdulillah di daerah Garut ya, ini ada pengurus 8 PCNU yang sepakat untuk tidak mengundang lagi para habib Ba'alawi untuk ngisi ceramah di sana. Selain yang di Solo Raya, ini semuanya sudah ditiru oleh PCNU, MWCNU di mana-mana. Insya Allah nanti seluruh Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos yang Muslim di sana. Jadi biarkan para habib itu berceramah di kalangan mereka sendiri saja. Jangan ceramah di muka umum. Karena apa? Ini sangat disesalkan. Baru-baru ini saja, baru beberapa hari yang lalu, ketika demo menentang invasi Israel ke Gaza, Habib Bahar bin Sumed itu mengatakan, Kiai Ustadz Habib di dalam ceramahnya yang tidak membela Palestina, maka itu Kiai Habib Ustadz anjing. Babi, ngomong apa ini? Demo menentang Israel ya Israel yang diserang. Jangan menyerang Kiai Ustadz Habib yang tidak bersuara katanya. Ya jangan dikatakan begitu, saya ini sudah bersuara sejak awal. Apakah saya harus pamer kepada semua orang kalau saya nyumbang uang untuk Palestina? Kan tidak perlu. Kalau kita bersedekah sunnah ya, kalau wajib ya bagus dipamerkan supaya untuk ditiru yang lain. Tetapi kalau sedekah sunnah itu tangan kanan saya memberi, tangan kiri tidak melihatnya, tidak tahu. Orang di sebelah kiri saya tidak tahu kalau saya menyerahkan infak sedekah sunnah saya melalui tangan kanan saya. Kan begitu. Masalah membela Palestina, Gaza, ya sudah saya lakukan sebagai sesama muslim. Gitu. Kalau toh misalkan Habib Rizik Syihab menyuruh umat Islam Indonesia melalui lembaga negara untuk mengirim tentara ke sana, nggak perlu. Ada PBB. Di Lebanon sana tentara TNI kita itu masih berada di sana. Ya, saat ini rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza dibombardir oleh Israel, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya minimal doa, Ya, jadi jangan menvonis seseorang tanpa mempelajari asal-usul sebab akibatnya dulu. Kenapa seseorang itu diam, tidak mengatakan setiap hari membela Palestina, mengecam Israel. Nah, orang kan yang memiliki waktu, kadang ya mengecam Israel dalam setiap sholatnya. Mungkin membaca kunut nazilah atau doa sholawat asyhil misalkan. Ya kan, ya nggak perlu diberitahukan kepada yang lain.
Doa yang sirri itu justru malah malati gitu. Gitu. Nah, itu. Ini dari uh, Mas Gondrong Channel. Terus berikutnya dari Bapak Slamet Alimi. Kudus Kota Kretek hadir mengikuti saja. Nggih. Sami-sami Kudus Kota Kretek rokok kretek jambu bol ya. Sukun ya. Jarum kretek dulu ada 76, jarum filter ya. Kudus itu cocok dengan kota industri, berbeda dengan padi. Kalau padi sekarang jadi industri kacang Garuda 2 kelinci ya. Itu perbatasan dengan Kudus Jekulo juga ya. Jadi Kudus itu sejak dulu itu mempunyai semboyan kota yang senantiasa bangkit secara industri, ekonominya sangat tinggi, PAD-nya cukup banyak, Kudus. Berikutnya dari Jerry Tambun. Assalamualaikum ya Sugeng Dalu Pekalongan hadir. Waalaikumsalam Bapak Jerry Tambun. Oh ternyata begitu. Kemuliaan itu hasil dari perbuatan. Perbuatan leluhurnya mulia, belum tentu keturunannya perbuatannya mulia. Nggih, memang tidak ada yang namanya dosa warisan dan pahala warisan. Semuanya berdasarkan amal perbuatannya masing-masing. Nabi Nuh tidak bisa menolong anaknya, Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya. Jadi semuanya tergantung perbuatan masing-masing orang per orang. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tergantung perbuatannya masing-masing. Cuma ya ini kan hukum alam, kadang-kadang itu ada. Kalau bapak biungnya itu pernah jadi PNS misalkan, ya, terus dia ingin ngelamar jadi PNS itu 40% itu mudah ya, karena ada genetikanya di situ. Ya. Bapak ibunya suaranya kok bagus ya, merdu ya. Biasanya anak cucunya ada yang niru itu biasanya. Bapak ibunya ada yang pernah menjadi dukun misalkan. Lah anak cucunya ya ada kemungkinan ya yang niru menjadi atau berprofesi sebagai dukun. Mbak Zain Zeta, ini dari Pamekasan kemarin. Assalamualaikum Kiai, Pamekasan Madura ikut Kiai, mudah-mudahan Kiai sehat selalu nggih. Sami-sami semoga semuanya sehat. Waalaikumsalam Mbak Zain Zeta Pamekasan Madura. Salam setung dere, cengkok ring Madura. Yang penting ring Madura jangan sampai adembang bodeh mata, angoan bodeh tolang. Itu dibalik saja menjadi sebuah pengorbanan. Adembang belo Habib. Angoan belo kiai. Oke. Atimbang belo habaib. Angoan belo kiai. Nah, ini saya balik ke situ saja. Diingat-ingat ya. Monggo diingat-ingat ya tore, diingat-ingat. Atimbang belo habaib. Angoan belo kiai. Kiai-kiai setempat, guru-guru ngaji di sekitar rumah panjenengan itu loh yang lebih berjasa. Didik anak cucu kita tanpa gaji, tanpa biaya ngajinya, gratis ini. Dari Mas Musleh, Mang, mau bertanya Kiai, apakah ada dalil atau ulama yang menolak data dari kitab sejaman untuk memverifikasi atau mengisbat sebuah nasab? Sebenarnya tidak ada yang menolak kitab sejaman, cuma mereka bermain kata-kata saja. Itu. Yang menolak secara soreh, secara jelas, itu nggak ada. Karena memang sesuai dengan sejarah yang namanya putus ya putus. Sejarah itu, walaupun misalkan hadis itu ya, hadis itu dibukukan pada abad 2 Hijriyah, tetapi seperti Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya itu pernah berjumpa langsung, beliau kan seorang tabi'in, berjumpa langsung dengan sahabat Nabi. Dan bahkan berjumpa langsung dengan Ahlul Bait Nabi dari kalangan Ja'fari, Syiah Ja'fariyah, Imam Ja'far As-Shadiq, yang getol mengumpulkan informasi hadis Nabi. Itu justru dulu pertama kali berasal dari Syiah. Syiah belum pecah loh, Syiah apa belum, tetapi Syiah itu politik pendukung Sayyidina Ali, gitu aja intinya begitu. Ahlul Bait Nabi kan gitu. Itu. Jadi kitab sejaman itu diperlukan. Gitu. Al-Qur'an itu ditulis ya, semisal Mushaf Utsmani ya berdasarkan wahyu ilahi yang dibukukan sebelumnya, lalu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Zaid bin Sabit menulis kembali mushaf Al-Quran berdasarkan apa? Hafalan para sahabat Nabi. Jadi semua baik dari Quran ataupun hadis Nabi itu tidak inqita'ur riwayat.
Tetapi ittisalur riwayat dan bahkan syuhrah wal istifadhahnya itu fi tuliz zaman, sepanjang masa. Sepanjang masa. Lah, nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja ada bukunya, ada tarikhnya, biografinya. Lah ini Imam Ahmad Al-Abbah memiliki anak yang bernama Ubaidillah, kok nggak ada bukunya? Referensinya mana? Kan ini lebih mudah kan, gitu loh, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang Prof. Manahim Ali saja tahu sejarah yang ada tercantum dalam Torah, di Bible itu juga ada sejarah nama-nama keturunan dari Abraham siapa saja, dari Moses siapa saja, dari Yakub, Solomon, David siapa saja, ada semua kok. Itu. Apalagi yang baru-baru ini pada abad ke-4 Hijriah. Jadi yang menolak kitab sezaman berarti dia kurang paham tentang kriteria periwayatan. Gitu. Ya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Saya sekarang tanpa ada angin hujan mengaku sebagai keturunan Prabu Hayam Wuruk. Keturunan yang ke-39. Jadi jangan percaya? Dasarnya nggak ada. Ya pokoknya tagawe dhewe sesuai dengan keyakinan saya. Karena saya saking senengnya mahabbah saya terhadap Prabu Hayam Wuruk. Akhirnya saya buat silsilah nasab saya sendiri. Percaya dengan? Ya nggak percaya, nggak boleh dipercaya. Putus riwayat 650 tahun kok. Itu. Kalau Kiai Haji Maduddin Utsman 550 tahun nggak ada riwayat sejarah, buku nasab dari mana, pakar sejarahnya pun masih belum jelas. Gitu. Tiba-tiba abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 sekarang ini mengatakan syuhrah wal istifadhah sudah masyhur dan terkenal di mana-mana, merata ke semua orang di seluruh dunia. Katanya seperti itu. Siapa yang mengenalnya? Nggak ada. Al-Faqihil Muqaddam, mujtahid mutlak, nggak dikenal siapa-siapa. Ali Kholiq Kisam, bukan Kholiq Qasam. Ali Kholiq Kisam juga tidak dikenal oleh siapa, kecuali dari kalangan kitab internal kalangan Ba'alawi sendiri. Nah, itu baru terkenal di kalangan mereka sendiri. Taraful Ashab tidak mencantumkan, Muntaqilatut Thalibiyah tidak mencantumkan, Tuhfatuz Zaman tidak mencantumkan, bahkan As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi 732 itu juga tidak mencantumkan secara spesifik keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Jadi tidak ditemukan itu. Terus berikutnya dari Anis Kode, dari ngaus yai nggih sami-sami ini belajar bersama, ngaji bersama yai, tidak ada yang merasa menggurui atau digurui. Kita sharing bersama. Cermat Channel. Kalau pegangannya ilmu nasab, banyak ulama yang gengsi terima tesis kiai, anak kecil seperti Kiai Imad. Dianggapnya demikian ya udah sederhana, kalau gengsi terima ilmunya Kiai Imad, jawabnya tes DNA. Ya. Ini kan buku karya Kiai Imad. Di akhir-akhir ini juga berisi kitab tulisan Arab. Di awalnya saja yang tulisan Latin campur Arab. Ini bisa dibaca oleh seluruh rakyat di dunia ini, bahkan Timur Tengah. Rangkuman dari kitab-kitab nasab. Nah, kalau Kiai Haji Maduddin Utsman yang katanya anak kecil ya, disepelekan, itu berarti bagian daripada kesombongan. Iblis itu terhadap Nabi Adam juga begitu. Nabi Adam itu anak baru kemarin sore aja, saya disuruh hormat kepadanya. Oh no. Nah, kesombongannya itu ada, saya beribadah kepada Tuhan saya ribuan tahun. Ini anak yang baru dibuat dari tanah. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sombong. Kita ini sudah tidak boleh sombong. Justru anak-anak generasi sekarang ini lebih cerdas-cerdas daripada kita. Lebih kritis daripada kita. Saya ini dalam menggunakan aplikasi yang ada di handphone, baik yang tersedia bawaan handphone ataupun hasil downloadan Play Store, itu lebih lincah, cerdas, pandai anak-anak saya daripada saya. Lawang saya belajar live kan ya baru 2-3 kali ini kan, ya kan.
Selama ini kemana saja saya? Saya ini bodoh. Saya lebih menghargai panjenengan, saya bahkan sering dikasih masukan oleh teman-teman saya. Gini loh, kalau mau live, harus masang wifi dulu, harus dekat dengan sinyalnya yang kuat. Nah, kita berguru bersama, sama-sama. Jadi nggak bisa kita menolak orang, oh anak kecil kamu itu siapa. Lah ini kadang-kadang buruknya istilahnya kaderisasi yang ada di NU, Nahdlatul Ulama, kalangan pesantren itu buruknya di sini. Kalangan pesantren itu kiainya tidak mau tersaingi. Begitu juga para khabib, sehingga kaderisasinya kurang berhasil. Berbeda dengan kalangan Muhammadiyah. Saya NU tulen. Cuma banyak teman saya dari kalangan Muhammadiyah yang moderat juga ya. Muhammadiyah nggak moderat ya banyak. Yang lutuk ya banyak. Tapi ada yang moderat begini. Anak-anak muda itu disuruh maju, ngimami. Jadi imam. Walaupun secara umur itu kurang. Tetapi dari segi kealiman ya, dia qiraatnya bagus, suaranya bagus ya. Jadi imam di sholat jahri ya. Maghrib, isya, subuh. Yang tua-tua biar jadi imam. Ngimami tarawih kan butuh tenaga ekstra ya. Maka yang imam itu yang muda-muda saja, yang sebut jadi makmum saja. Lah itu pahaminya begitu. Tetapi kalau di kalangan Nahdliyin itu kebanyakan kamu anak baru kemarin sore aja nyanyi orang tua enggak duwe sopan santun. Ya, sama seperti itu. Kaderisasi ya, itu masalah kaderisasi. Jadi yang menolak tesis Kiai Haji Maduddin Utsman itu sama dengan orang yang tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran itu berasal dari siapa saja dan berada di mana-mana. Di mana-mana. Sering saya sampaikan bahwa kita tidak boleh seperti dulu sekarang ini. Beda zamannya. Berikutnya Bapak Wongko Gajah Tulungagung dari absen ya inggih. Dari Tulungagung salam kagem panjenengan semua ngundang Tulungagung. Gunung Bolo ada juga nggih. Dari Bapak Jolali Cirebon hadir ya inggih Cirebon. Bapak Bagas Setiawan nyimak Pak Kiai bagaimana tindak lanjut nasab. Bagi kami sudah jelas nunggu kepastian hukumnya, sudah kita persiapkan Bapak Bagas Setiawan. Ahmad Zulkarnain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Ahmad Zulkarnain Kaltim ikut ngaji Kiai nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh. Bapak Ahmad Zulkarnain dengan berada di Kalimantan Timur atau enggak dekat dengan IKN, semoga mampu berjuang untuk menyadarkan anak bangsa dari keterpurukannya. Doktrin-doktrin yang kurang masuk di logika, mari kita lawan bersama. Jangan takut, la tahzan, innallaha ma'ana. Berikutnya juru kunci Mbah Oko, Buaan, Bayi Bajung, Tanah Mirah, Bangkalan, Madura hadir ya inggih. Bujuk. Biasanya kalau Jawa itu buyut. Nah, kalau di kalangan Madura itu bujuk. Tanah Mirah. Tanah Mirah itu ada yang mengatakan kelahirannya Sakirah. Ada yang mengatakan kelahirannya di Pajaran, Rembang, Pasuruan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian lagi dari Tanah Mirah, Bangkalan, Madura hadir yai. Tanah Mirah sering macet di pasar itu. Kalau saya ke Madura itu pasti macet sering di situ, macet pasar Tanah Mirah. Dari Stanwis Jamas, dokter yang pro Kiai Haji Imad, saya paling suka sama Pak Kiai Nur karena paling konsis pada jalur yang rasional. Ya, saya ini membela kebenaran. Saya kadang berbeda dengan Kiai Haji Maduddin Utsman dalam hal apa? Perbedaan tapi rahmatan. Apa? Beliau Kiai Haji Maduddin Utsman menentukan terputus tidak ditemukannya silsilah nasab Ubaidillah bin Ahmad itu baru terkenal pada 550 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir. 550 tahun berdasarkan kitab tasawuf karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan kitab Al-Burqah Al-Musyikohnya. Tapi saya tidak menggunakan kitab tasawuf karangan internal Ba'alawi sendiri, tidak. Saya menggunakan kitab resmi Nasabah, yaitu Muhammad Al-Madani As-Samarqandi 996 alias 650 tahun. Lebih lama saya, kacek, atau selang 100 tahun, 1 abad gitu. Karena berdasarkan kitab resmi itu. Walaupun sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh kitab An-Nafkah Al-Ambariyah 880 Hijriyah, tetapi silsilah yang ada di nasab itu kurang pas. Beliau sendirian dalam menerangkan tentang silsilah Syarif Abdul Jadid. Tidak sinkron dengan nasabah yang lain itu. Walaupun jelas di situ Ahmad Al-Abah Al-Muntakilu ila Hadramaut, jelas, yang paling jelas itu
An-Nafah Al-Ambariyah yang pindah ke Hadramaut. Lah, Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu berdasarkan taklik tulisan santrinya yang menulis berdasarkan keterangan dari Ibnu Samurah yang paling tua 583 Hijriah, dari Imam Al-Janadi, ya, dari ulama-ulama Yaman yang lain, tapi bukan ulama ahli nasab tapi ahli sejarah, berdasarkan itu. Tapi apakah dalam kitab para ulama itu menerangkan secara jelas? Ya tidak, hanya sekedar mencantumkan saja jari ini ila wakola. Jadi begitu. Dari Mas Onda Imam, oh juru kunci Mbah Oko, selamat malam ya. Dari Mas Roni Effendi, selama ini kita terlalu mengkultuskan Habib. Hikmah dari polemik nasab ini adalah membuka pemikiran masyarakat bahwa kita dalam belenggu penjajahan spiritual. Leres, sangat benar sekali Mas Roni Effendi, benar. Jadi ada kejahatan itu karena ada kesempatan. Lah kita ini selama ini sering memberi kesempatan kepada mereka untuk menindas kita, menjajah spiritual kita, membodohi kita. Kalau sekarang kita sudah bangkit, jangan beri kesempatan mereka, alias jangan mengundang mereka untuk dawir atau jualan ceramah, ya, yang tidak memberikan rasa rahmah, ya. Kalau toh mereka ingin hadir silaturahmi, ya mangga, nggak apa-apa. Dan kita menghormati mereka juga sekedarnya, saling menghormati. Kalau mereka dihormati kok malah tambah menindas kita, ya jangan, jangan. Kalau mereka kita hormati terus tambah menghormati kita, ya saling menghormati, saling menghormati. Berikutnya umat pribumi dari berkaya Nur Ihya, tidak semua orang itu memiliki berkah. Jenengan juga memiliki berkah. Doa panjenengan berkah bagi saya. Saya juga memiliki berkah tapi sedikit saja. Lebih banyak panjenengan. Bapak Kuswinto berjuang terus tanpa henti dan berhati-hati untuk kebenaran yang hak. Memang berjuang itu harus dengan ilmu. Ibadah itu juga harus ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, berjihad, menyampaikan kebenaran, itu kan termasuk amal soleh. Harus dengan ilmu. Jika tidak ada ilmunya, maka tertolak, tidak diterima. Apa? Saya tidak mengambil referensi yang ada, ngawur seenaknya saya sendiri kan gitu. Nah, kenapa kok saya berani? Saya berani membongkar ya Ba'alawi dan karena saya punya datanya, saya punya manuskripnya. Kenapa saya berani? Sudah berjuang mencerahkan. Saya tahu alhamdulillah kami berkat doa Mbak Yai Muhammad Abdul Khalil, investasi barang yang bergerak atau tidak perbankan itu hanya untuk mengamankan uang kita. Kalau toh dikasih bunga, kalau nggak mau menerima, kita mau wirai ya kasihkan kepada yang berhak menerima, nggak apa-apa. Kita dikasih nggak meminta kok. Dikasih bunga misalkan deposito atau bunga bank kita misalkan, yang penting tidak riba, nyandang cacat yang lain, yang lebih menerima, supaya berkah untuk anak cucu kita. Dari Bapak Muslimang, yang menolak Kiai, baca lagi pertanyaannya. Yang menolak surah, yang menolak kitab sezaman, gitu. Yang menolak kitab sezaman ya banyak, dari kalangan Ba'alawi dan dari kalangan eksternal Ba'alawi juga ada, gitu. Metodenya saja yang berbeda. Tapi secara umum, ya, secara umum kita berbicara secara umum, baik itu ilmu sejarah ataupun ilmu nasabah, ilmu pernasaban, maka jika terputus tidak ada referensi data, cerita tutur tinular yang berupa kata-kata yang bisa ditemuinya, berikut juga tanda-tanda peninggalannya, ya nggak bisa, nggak bisa. Indonesia ini kenapa kok sejarahnya kocar-kacir? Ya karena terputus itu. Indonesia ini sejarahnya dimulai dari tahun 75 Masehi. Sebelum itu enggak ada keterangan yang masuk dalam sejarah kita. Sehingga Indonesia ini dianggap sebagai negara muda. Gitu. Paling tua Salakanegara, Tarumanegara, kerajaan paling tua kan itu. Itu setelah Masehi. Padahal sebelum Masehi itu Nusantara Jaya sudah raya ada. Sudah makmur jaya. Sudah ada manusianya. Sebelum Masehi itu mengalahkan
peradaban Mesopotamia Raya, peradaban Yunani Romawi sana, dan Mesir kuno. Itu sudah dikalahkan oleh peradaban kita. Nah, kita ini bangsa yang sering dikiamat kubrokan oleh Allah melalui bencana alam. Yang paling masih bisa bertahan peradabannya dalam tempat yang sama itu peradaban China dan peradaban India. Itu belum banyak terjadi kiamat kubro di sana. Buktinya, penduduk paling besar, paling banyak di dunia itu adalah yang pertama India, 1,5 M. Lalu China, 1,4, hampir kejar-kejaran antara India dan China. Karena 5.000 tahun sampai 6.000 tahun itu peradaban di sana masih tercatat dengan rapi di sana itu. Kalau Indonesia ini, karena ada bencana alam yang tak terduga, orang-orang cerdas di masanya banyak yang ditenggelamkan, banyak yang meninggal dunia akibat bencana itu. Ada yang terkubur dalam laut, ya, tenggelam. Ada yang kena penyakit secara mendadak seperti corona. Jadi itu yang membuat sejarah kita banyak yang terputus. Oleh sebab itu, yang menolak ada Pak Yai, dari kalangan Ba'alawi dan dari kalangan ulama-ulama yang memiliki silsilah sanad ilmu dengan Ba'alawi. Begitu. Jadi ulama-ulama yang tidak objektif, ya, subjektivitasnya diragukan karena mereka punya sejarah keilmuan dari kalangan Ba'alawi. Ya, saya tidak menuduh Abu Hajar Al-Haytami, tidak, ya, tetapi beliau tidak mengisbat nasab Ba'alawi, hanya menceritakan cerita dari Habib Al-Aidrus yang menerangkan tentang nasab beliau, kan begitu. Gitu. Kitab sahabat beliau tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Ya. Tapi yang menolak itu ada, ya, yang menolak tentang kitab sezaman itu ada. Tapi secara umum, ya, kitab sezaman itu harus ada. Ditulis zaman dalam hal syuhrah wal istifadhahnya. Datanya itu harus ada. Gitu. Kalau tidak ada, ya keotentikannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan apa, kan begitu. Istiqomah dalam berjuang, walaupun ngopeni anak kecil. Justru ngajar anak kecil, santri-santri TKA, TPA itu yang paling sulit. Kalau ngajar mahasiswa itu gampang. Gampang ngajar santri-santri Alfiyah, Jawahirul Maknun, Ukudul Juman itu sudah tinggal, kalau bangunan itu ya finishing saja. Yang paling berat itu bangun pondasi. Oleh sebab itu jasanya kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji yang ada di pelosok negeri, ini yang paling berat. Mengenalkan santri-santri A, I, U, Ba, Bi, Bu, Abata, Sajaha, Khodaza, Roza, Sya, Sholdo, Pozo, Awo, Fako, Kalamana, Wahala, Aya. Itu yang paling berat. Dengan istiqomah, insya Allah karomah, ya. Insya Allah karomah. Pak AWS Klot, Pak Kiai, kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan, kelaparan dan kezaliman? Bahkan yang kaya makin kaya dan yang menindas orang, kenapa Tuhan cuma diam saja, Yai? Seolah tak peduli penderitaan orang-orang miskin. Nah, ini termasuk materi pertanyaan yang berbobot, berkualitas, sangat-sangat berkualitas. Jawabannya mudah. Nah, mudahnya apa? Kembali kepada konsep-konsep yang pernah saya sampaikan selama ini. Bahwa apakah kita selalu menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala sebelum kita berusaha? Jawabannya ada di situ. Karena apa? Yang menentukan surga dan neraka kita itu ternyata diri kita sendiri. Allah hanya memberikan jalan untuk itu. Jadi, kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan, kelaparan, dan kezaliman? Itulah sifat keadilan Allah. Allah tidak akan pernah menzalimi seseorang dengan membedakan ini ada yang disayang dan ini ada yang dijadikan orang yang menderita. Kecuali berdasarkan atas amal perbuatan dharma karya manusia itu sendiri. Jadi man proposes, God in disposes. Jika kita menderita sekarang ini mungkin berupa ujian, yang apabila kita bersabar dan berusaha untuk keluar dari jerat penderitaan kita ini, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi tidak semua penderitaan, kemiskinan, kesakitan itu adalah azab, tetapi bisa merupakan ujian yang akan meningkatkan derajat kita, baik di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama umat manusia. Jadi asalkan kita tetap berusaha, jangan berpangku tangan, menyerah pada takdir yang kita terima.
Ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, inilah yang namanya amal saleh, pahala, ujroh, ganjaran setiap orang itu berbeda-beda tergantung kualitas dan kuantitas ibadahnya, kerjanya masing-masing orang. Jadi kalau kita menderita ya jangan salahkan Allah. Berarti salahkan diri kita. Kenapa saya tidak berbahagia? Kadang-kadang itu manusia kan nyaur utang atas perbuatan kita pada masa lalu. Ini bahasanya dengan teori hukum sebab akibat. Ya. Mungkin kita mempunyai kesalahan yang kita tidak tahu kalau itu sebuah kesalahan, lalu di akhir hayat kita untuk menebus kesalahan itu kita dikasih oleh Allah rasa susah gundah payah dan gelisah. Neraka itu untuk membakar dosa. Lalu setelah bersih dari karat dosa, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kebahagiaan, ke dalam hidup yang sejahtera, bahagia. Mungkin itu dulu, nanti Pak Yai AWS Cloud kita akan bahas lagi insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang paling berat sekalipun insya Allah nanti kita akan bahas bersama, kita kaji, kita kupas bersama. Jadi kenapa Tuhan cuma diam saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seandainya mampu memenangkan Kanjeng Nabi Muhammad dalam setiap perang, tetapi Rasulullah juga kadang kalah perang, bahkan sempat giginya tanggal. Bahkan ketika ada masalah besar, termasuk tentang hadisatul ifki atau hadisul ifki, berita bohong tentang tuduhan bahwa Sayyidatina Aisyah itu berzina dengan seseorang, ya. Akhirnya kenapa kok nggak turun wahyu selama 2 bulan, ya? Kenapa kok nggak langsung malaikat Jibril saja yang turun menerangkan biar clear, ya? Manusia itu bisa menentukan jalannya sendiri-sendiri. Tidak semuanya Allah yang memberi jalan, tapi hakikatnya Allah, hakikat finishnya Allah. Jadi prosesnya manusia masih diberi kesempatan untuk bisa berubahnya. Nasab alawi tidak bisa dilakukan karena tidak ada isbat. Lah, ini kan bermain kata-kata seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya cinta dari Nia Daniati atau Paramita Rusadi. Kenapa saya putus? Saya gak pernah menjalin cinta, ya. Saya putus cinta kan nggak bisa. Ya sama dengan lo saya nggak bisa. Ya sama dengan itu. Muhammad Ni'am, sungguh benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu ada cahaya atau nur. Carilah ilmu dari kecil sampai masuk liang lahat. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan tentang kehidupan dunia kita sampai di akhirat kita. Carilah ilmu sampai mati. Utlubul minal mahdi ilal lahdi. Long life education. Jadi tidak bisa yang namanya ngaji itu finish berhenti. Titik itu nggak ada. Sering saya sampaikan kitab kuning itu tetap harus diupdate. Tidak bisa kita katakan berhenti titik, nggak bisa. Pemahaman tentang ilmu-ilmu terbaru, fakta pendukung yang lain, ya tentang keagamaan kita juga perlu untuk kita tampung dan kita kembangkan. Kadang-kadang kita ini, kalau saya melihat ya, santri-santri yang punya kitab banyak, kitabnya itu sampai 3 lemari itu, mungkin 4.000 kitab ya. Yang diamalkan itu berapa? Saya tanya coba, saya tanya aja. Itu cuma pajangan koleksi saja atau apa? Di antara kitab-kitab sebegitu banyaknya yang ada di belakang kita pada waktu kita ngaji ya, itu mungkin hanya untuk pajangan bahwa saya ini pernah ngaji kitab ini, padahal belum pernah. Yang diamalkan itu berapa? Dan di dalam koleksi perpustakaan kitab itu belum ada kitab tentang nasab. Ya, misalkan kitab Tahdhibul Ansab, kitab Muntaqilatul Thalibiyah, kitab Al-Fakhri, Al-Majdi, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab Al-Asili, kitab Umdatul Thalib, ya, kitab Burqah Al-Musyiqah, kitab Al-Ghurur, nggak ada. Nah, oleh sebab itu jangan percaya jika walaupun ada seorang yang kelihatan alim kitabnya banyak terus dia mengatakan ini itu nasab alawi sah. Jangan percaya sebelum dia memperlihatkan bukti data kitab referensinya. Nah, gitu. Nah, itu harus begitu. Ini namanya adil dan bijaksana. Jadi memang benar Pak Yai Muhammad Ni'am mencari ilmu dari turun ayunan sampai masuk liang kuburan. Nah, dari Ranggenah Mufti Yaman juga membatalkan nasab alawi. Lihat website Anbaul Yaman. Nggih, ada dari Yaman. Selain dari yang Wahabi, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam
kitab Soikotu Zilzal itu juga lainnya dari Sunni yang lain juga ada. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang saja. Nah, kalau kita melihat ke kitab Torful Ashab ya, nah itu kan jelas ya, jelas itu seorang penguasa. Di Hadramaut Tarim semua direkam, nggak ada yang namanya Sadah wal Ashraf dari kalangan Ba'alawi. Dari J2 Pro, Pak Kiai, kenapa PBNU kayak nggak mau tahu soal polemik nasab yang makin meruncing ini? Kayak nggak ada kenyataan menyelesaikan permasalahan umat, mohon pencerahannya. Begini Bapak J2 Pro, sebelum beliau ketua PBNU sekarang menjadi ketua PBNU itu sudah garang sebenarnya. Tapi setelah terikat dengan ADART, ya, organisasi, dia tidak bisa bebas lagi. Beliau tidak bisa bebas lagi. Ya ini saya sebutkan namanya, Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf. Jadi tidak bisa sebebas saya, terikat dengan ADART. Seandainya saya ini ketua PBNU ya, PCNU misalkan saya, terikat dengan jabatan di atas saya. Tidak boleh begitu. PBNU ditegur Mustasar NU atau Suriah NU. Nah, Suriah NU itu isinya siapa? Para habib ada banyak di situ. Di PBNU juga banyak habibnya. Terus mau ngomong bebas itu bagaimana? Mereka kan tersungging. Tersungging senyum atau tersinggung. Ya kan begitu. Jadi tidak bisa bebas. Belum tentu ketika saya jadi presiden. Terus sekarang itu belum tentu juga loh ya. Ya. Misalkan pas kampanye capres cawapres kelihatannya saya akan membasmi kebodohan, kemiskinan akan kita tanggulangi 100%, misalkan kita cukup tinggalkan 10% saja kemiskinan kita. Itu teori, prakteknya tidak sama. Ketua PBNU juga begitu pada waktu sebelum jadi ketua PBNU. Iya, kita lihat sendiri rekaman jejak digitalnya, videonya ada. Tapi tiba-tiba kok bisa berubah derajatnya, berapa derajat itu? 180 atau 80 derajat itu. Ya kan karena terikat dengan ADART organisasi. Itu. Jadi kayak saya itu kan orang merdeka, orang bebas itu. Orang bebas. Bisa kemana-mana itu. Jadi seandainya mereka, beliau-beliau pengurus PBNU itu mau terjun langsung jedet, mengundang kita. Kita sekarang sudah berhenti untuk melayani debat 3 hari 3 malam dari kalangan penyelenggaranya tidak pasti. Kalau penyelenggaranya pihak negara atau dari organisasi massa besar Muhammadiyah atau NU, kita siap, resmi, secara live, disaksikan oleh semua warga negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, siap kita. Tapi kalau yang ngundang hanya sekedar misalkan penyelenggaranya tidak jelas ya sudah, itu yang dulu awal-awalnya begitu. Lah sekarang kan sudah meningkat kita ini. Nah, gitu ya ini. Mbak Khairuddin Lut, Madura hadir maju terus pantang mundur, nggih. Sejak dulu orang-orang Madura itu yang membantu Raden Wijaya, yang babat alas Majapahit, Trowulan, ya, daerah Krian, daerah sekitar Ciwikiminya, itu siapa? Dari orang-orang Madura, orang-orang Madura. Pemberontak yang sekarang jadi pahlawan siapa? Trunojoyo, ya orang Madura, walaupun pro kontra, ya kan? Ya orang Madura itu sangat berjasa. Jadi pantang mundur ya. Bapak Sinalir, salam datang Gus Ahmad Ndresmo ya inggih. Waalaikumsalam. Saya Ndresmo, paham. Beliau adalah orang-orang gus-gus yang tidak mau diagungkan. Tawaduknya sangat-sangat besar itu. Jadi mas-mas Raden Mas Kiai yang ada di Ndresmo, Al-Ikhlas, ya. Terus Al-Falahi Joyonegoro, ya, Gus Lukman itu, terus Langgar Witan, ya, An-Najiyah, ya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali gus-gus, mas-mas, kiai-kiai besar berbobot yang tidak mau dianggap sebagai orang besar, sangat mengedepankan akhlakul karimah. Jadi orang-orang kiai Ndresmo itu begitu, ilmunya itu ilmu ngasor, ngandap asor, bukan asor tapi ngandap asor. Berikutnya Mas Cermat Channel, lawan Bahar Smith CS gampang, tapi lawan Habib yang berkedok lembut seperti Habib Lutfi ini yang susah menumbasnya karena dana ada, ancor-bancor yang militan ke Habib Wali jago mimpi itu. Ya benar, memang selain dana, semua itu serba uang. Mesin penggerak yang bisa menghidupkan mobil itu kan ya bensin kan harus dengan uang.
pejuang yang jadi pecundang itu gara-gara uang. Dengan uang bisa mengadu domba seluruh masyarakat yang cinta uang. Penguasa bisa didikte oleh pengusaha, kurang apanya coba? Apalagi kiai bisa dibeli harga berapa? Selama manusia itu masih makan nasi, masih seneng duit, masih seneng wong wedok, bagi mereka uang itu segalanya. Walaupun segalanya belum tentu dengan uang, tapi uang itu bisa untuk segalanya. Karena segalanya butuh uang. Kayak gitu. Jadi untuk menembus Habib yang lembut itu memang berat, lebih sulit, gelenggem. kita ngayem tapi gelenggem sebenarnya. Bapak Sinelir yang dari Kudus, Jambu Bol, setahun saya di Ngembal Kulon, pabrik sana paling kuno di sana itu. Sejak dulu itu beda antara Kudus dengan Pati. Kalau Pati itu adem ayem, kota pensiun. Kalau Kudus itu kota yang gerangsang, saingan. mohon maaf. Dari Mbak Syifa Zahro. Salam Kiai Banjarmasin hadir, semoga kita dimudahkan rezekinya biar bisa beli kota buat lihat Kiai live. Oh, beli kuota. Nggih, amin. Berapa beli kotanya? Nggih, 12.000, 15.000, 33 dapat ya, langsung bisa buat ya. Matur suwun atas perjuangan panjenengan. Ibu Syifa Zahra bisa melihat saya dengan biaya panjenengan sendiri, nggih. Semoga dilipat gandakan oleh Allah, dibalas 10 kali, 100 kali, 700 kali lipat dari uang untuk beli kota panjenengan itu, nggih. Jer basuki mawa beyo. Dari bahasanya begitu. Dari Salsabila, Pulau Panjang Jepara, tempat mainku saat remaja Pak Kiai, nggih. Saya sudah menemukan titik temu dari Mbak Salsabila. Di Pulau Panjang itu banyak yang dari Jepara bilang ke saya, yang lahir tahun 1960-an, 80-an, 90-an sudah menjadi saksi bahwa dulu itu memang benar bukan makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Banyak saksinya. Mayoritas masyarakat Jepara, Jawa Tengah mengatakan itu. Dari Mbak Mita Emilia Putri, saya dari Brebes mau tanya Kiai, adakah zikir yang dari Wali Songo bukan dari Ba'alawi? Loh ya banyak. Saya itu 100% zikir-zikir saya itu berasal dari Wali Songo. Zikir apa? Misalkan ya, dari Wali Songo itu siapa ya? Dari Rasulullah. Misalkan zikir mari sholat misalkan ya. Subhanallah, subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu kan dari sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih. Dari mana lagi? Kalau dari Ba'alawi, hampir saya nggak melakukan. Misalkan itu rotib Al-Haddad, rotib Ba'abud, misalkan rotib Hizib As-Sakron, misalkan saya enggak. Simtud Durar itu saya nggak berani membaca. Nggak pernah saya. Saya lebih baik Barzanjenan, Dibaan, Maulid Syarofil Anaman, Azaban, itu saya baca. Atau baca sholawat biasa saja, Shallallahu ala Muhammad. Atau sholawat Ibrahimiyah, atau sholawat Nariyah, atau sholawat Ibil Qulub, Munjiyah, dan lain sebagainya. Yang praktis-praktis aja itu. Jadi, kebanyakan dari Wali Songo. Zikir setelah sholat, biasanya kan ada Astagfirullahaladzim, Alladillah. Itu dari Wali Songo. Berdasarkan Torekoh Qadiriyah, dan digabung lagi Torekoh Naksabandiyah. Mari sholat langsung pelencin ya oleh rapopo. Ada yang wah tidak ada dasarnya. Zikir setelah sholat dulu ngajimu kurang suwe. Di hadis Nabi itu banyak zikir setelah sholat. Ya nggak zikir ya nggak apa-apa ya sunnah. Gitu loh. Man laisalahu wirdun fahuwa kirdun. Ada istilah seperti itu saya pernah dengar langsung dari guru saya dan juga sampai ke Wali Songo. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid setiap hari dibaca ya pribadi ya maka sama dengan seperti kirdun. Itu pernah saya. Akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah saya itu mempunyai wirid khusus yang saya baca, tapi berasal dari Al-Quranul Karim. Saya niati golek ridhani Gusti Allah, membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Itu aja. Selain itu, yang penting kan rawatib 5 waktu, 5 kali 17 rakaat, kecuali hari Jumat itu. Kalau ada lebihnya, sholat hajat, tahajud, tasbih, qobliyah, ba'diyah. Sudah cukup lah, insya Allah. Kalau seperti itu, Mbak Mita Amelia Putri, bukan dari Ba'alawi, zikir-zikir yang ada, yang dilakukan oleh Nahdien sekarang ini. Kalau toh ada yang dari Ba'alawi itu baru-baru saja. Jadi sekali lagi, saya sangat melarang. Terserah, dikatakan kolot ulut dan lain sebagainya. Sholawat dari kalangan Ba'alawi, sholawat Bushro, termasuk sholawat Al-Badawi itu, ya. Bi Rasulillahi wal Badawi
ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي. Nggak usah baca itu, usah salawat badar saja atau salawat-salawat yang lain selain karangan dari Pak Alawi, aman ya, biar nanti kita tidak subhat, jelas halalnya, jelas baiknya, tanpa ada tendensi apa-apa, niatan apa-apa. Mungkin demikian yang belum sempat saya baca tulisan panjenengan. Semoga setiap huruf yang panjenengan ketik dalam komentar ini dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan dunia sampai di akhirat untuk panjenengan sekeluarga. Semoga panjenengan semua senantiasa berbahagia, surga di dunia hasanah dan wafil akhirah juga hasanah. Kita semua diselamatkan, waqina adzabannar, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.